Ribet banget ini. Jatuh. Oh, udah mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Bukan, ini bukan kontennya Ricis. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Novela Permatasari. Saya prodi PAI semester 3 UIN Sunan Ampel Surabaya. Akan sedikit membahas tentang perkembangan motorik pada anak. Jadi ini tuh emang tugas buat mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh dosen kita yang terhormat, yakni Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG. Jadi kalau sama kalian penasaran, langsung aja ikutin video ini, oke? Check it out. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas pada video kali ini? Kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama yakni pengertian perkembangan motorik pada anak. Yang kedua yakni macam-macam perkembangan motorik pada anak. Dan yang ketiga yakni fungsi perkembangan motorik pada anak. Kita masuk pada subbab yang pertama, oke? Pengertian perkembangan motorik pada anak. Pastinya kita semua udah pernah mengalami masa anak-anak, bukan? Gak mungkin dong kita gede secara instan gitu kan, gak mungkin. Why? Kenapa? Kenapa masa anak-anak disebut dengan the golden years? Karena pada masa anak-anak ini, anak itu mulai peka atau mulai sensitif dalam menerima segala rangsangan yang ada dan datang pada dirinya. Masa ini juga sebagai peletak dasar untuk mengembangkan berbagai kemampuan, termasuk salah satunya yakni kemampuan motorik. Seperti yang udah kita ketahui, pembahasan tentang perkembangan anak sangat berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan lebih mengarah pada aspek kualitatif. Nah, perkembangan motorik itu sendiri merupakan perkembangan yang membutuhkan koordinasi fungsional yang baik antara motorik kasar, yakni neuromuscular system, yaitu pensyarafan dan otot, dengan motorik halus berupa aspek psikis. Sehingga dapat dipastikan perkembangan motorik anak akan menjadi normal ketika motorik kasar dan motorik halus saling berkoordinasi dengan baik. Menurut Sukadianto yang dikutip dalam sebuah jurnal keolahragaan mengatakan bahwa kemampuan motorik adalah kemampuan seseorang dalam menampilkan keterampilan geraknya. Poin yang kedua yakni macam-macam perkembangan motorik pada anak. Nah, perkembangan motorik pada anak itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama motorik kasar dan kedua yakni motorik halus. Gerak motorik kasar bersifat gerakan utuh, sedangkan gerak motorik halus lebih bersifat keterampilan detail. Seperti yang udah saya paparkan sedikit tadi, perkembangan motorik kasar adalah gerak anggota badan secara kasar atau keras. Menurut John Wiesenthrock, mendefinisikan keterampilan motorik kasar sebagai keterampilan yang meliputi aktivitas otot yang besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Seperti yang dicontohkan Fallon dalam kutipannya, yakni gerakan balita mengambil barang dari rak swalayan, mengejar kucing, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial keluarganya. Laura E. Burke menyatakan bahwa by age 2, preschooler kids become smooth and rhythmic, secure enough that soon they leave the ground, at first by running, and later by jumping, hopping, galloping, and skipping. Pada usia 2 tahun, seiring dengan menguatnya otot-otot badan tersebut, gerak motoriknya mulai menunjukkan kelenturan atau elastisitas. Secara ritmenya mulai kelihatan teratur. Ia mulai biasa berlari-lari kecil, melompat, meloncat, lari cepat, dan skipping atau lompat tali. Semua keterampilan yang telah disebutkan tentunya tidak akan ada tanpa adanya stimulasi dari orang tua atau dari pengasuh. Sehingga pada usia 2 tahun, anak sudah bisa melakukan keterampilan motorik seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi kesimpulannya, keterampilan-keterampilan tersebut tidak akan ada kalau nggak ada stimulasi dari orang tua atau pengasuh. Jadi, semakin anak tumbuh menjadi kuat kekuatan fisiknya, maka gerakan-gerakannya akan semakin complicated, semakin kompleks, semakin rumit. Hal ini mengakibatkan tumbuh kembang otot anak semakin membesar. Wiesenthrock
Menjelaskan sekali lagi, perkembangan motorik kasar dimulai dari perkembangan postur tubuh. Perkembangan postur tubuh merupakan dasar bagi keterampilan motorik kasar juga aktivitas yang lain, sehingga memerlukan kontrol posisi tubuh. Riris Eka Setiayi sebagai ahli perkembangan anak percaya bahwa aktivitas motorik pada tahun kedua berperan penting sekali bagi perkembangan kompetensi anak. Ketika anak telah menunjukkan gerakan-gerakan yang lebih fleksibel, seperti gerakan kaki, gerakan tangan, dan bahunya akan semakin bebas, anak akan mencoba keterampilan-keterampilan baru, seperti melempar, menangkap bola, naik sepeda roda 3, hingga usia 5-6 tahun, anak sudah dapat bergerak secara simultan dengan mengombinasikan secara terorganisir semua organ tubuhnya. Baru pada usia akhir prasekolah, keterampilan tersebut sudah dapat dikuasai oleh anak dan sudah lengkap, sehingga dengan kecepatan yang cukup serta daya tahan tubuh yang baik, anak dapat memainkan peran dalam kehidupan pribadinya sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan motorik halus. Menurut Harlock, perkembangan motorik halus adalah meningkatnya perkoordinasian gerak tubuh yang melibatkan otot dan syaraf yang jauh lebih kecil atau detail. Keduanya mampu mengembangkan gerak motorik halus seperti meremas kertas, menyobek, menggambar, menulis, dan lain sebagainya. Laura menjelaskan keterampilan motorik halus dengan membandingkannya dengan keterampilan motorik kasar. Ia menyatakan bahwa anak-anak telah terjadi perubahan besar atau giant pada gerakan motoriknya. Dicontohkan ketika anak sering mencoba makan dengan tangannya sendiri. Beberapa orang tua sering melarang dengan alasan jangan kotor, sehingga anak tidak diperbolehkan untuk makan sendiri. Biar ibu aja yang nyuapin gitu biasanya. Seperti dalam pengamatan Laura Eberg, but parents must be patient about these abilities. When tired and a hurry, young children often revert to eating with their fingers. Berdasarkan pernyataan tersebut, Laura menyarankan agar orang tua itu bersabar ketika menghadapi anaknya ingin ada kemauan untuk makan dengan tangannya sendiri, sebab anak memang belum terbiasa untuk mencuci tangan sebelum makan. Kemudian, pada usia 3 tahun, anak sudah bisa memakai bajunya sendiri, bahkan bisa melepas dan memakai sepatunya sendiri. Hal ini diungkapkan juga oleh Laura, and the 3 years old who tries himself may end up with his shirt on inside out, his pants on backward, and his left snow boots on the right foot. Dan pada usia 3 tahun, anak sudah bisa mengenakan baju celana sendiri meskipun terbalik, bahkan mampu memakai dan melepas sepatunya sendiri. Nah, keterampilan-keterampilan anak pada umur 3 tahun ini disebut self-help skills atau keterampilan menolong dirinya sendiri. Menurut Eberg, masih Laura Eberg, yang mana keterampilan tersebut akan mencapai puncak kesempurnaan pada usia 6 tahun bagi anak. Sekarang kita sampai pada bahasan yang ketiga, yakni fungsi perkembangan motorik pada anak. Keterampilan motorik pada anak yang berbeda memainkan peran yang berbeda pula dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak tersebut. Sebagai contoh, sebagian keterampilan berfungsi membantu anak untuk memperoleh kemandiriannya, sedangkan sebagian yang lain membantu anak mendapatkan penerimaan sosial. Harlock menjelaskan secara umum ada 4 kategori fungsi keterampilan motorik pada anak. Yang pertama, yakni self-help atau keterampilan membantu diri sendiri. Yang kedua, yakni social help atau keterampilan membantu sekitar. Dan yang ketiga, play atau keterampilan bermain. Yang keempat, yakni school atau keterampilan sekolah. Yang pertama, yakni self-help atau keterampilan membantu diri sendiri. Untuk mencapai kemandiriannya, anak harus mempelajari keterampilan motorik yang memungkinkan mereka untuk mampu melakukan segala sesuatu bagi diri mereka sendiri. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan makan sendiri, berpakaian sendiri, merawat diri sendiri, dan mandi sendiri. Pada waktu anak mencapai usia sekolah atau preschool, penguasaan keterampilan tersebut harus
dapat membuat anak mampu merawat dirinya sendiri dengan tingkat keterampilan dan kecepatan seolah-olah seperti orang dewasa. Yang kedua, yakni social help atau keterampilan membantu sekitar. Untuk menjadi anggota kelompok sosial yang mudah diterima di dalam keluarga, sekolah, dan tetangga, anak harus bersifat kooperatif. Maka dari itu, untuk mendapatkan penerimaan dari kelompok tersebut, diperlukan keterampilan tertentu, seperti membantu meringankan pekerjaan orang lain. Seperti halnya membantu ibu melakukan pekerjaan rumah, membantu teman apabila ia lupa membawa pensil, membantu tetangga yang sedang kesulitan, dan lain-lain. Yang ketiga yakni play atau keterampilan bermain. Untuk dapat menikmati kegiatan kelompok dengan teman-temannya, anak harus mempelajari keterampilan bermain seperti bermain bola, bermain ski. Jadi kita sampai pada poin yang keempat yakni school atau keterampilan sekolah. Pada tahun permulaan sekolah, sebagian besar pekerjaan anak melibatkan keterampilan motorik seperti menulis, menggambar, membuat karya seni, bernyanyi, menari, dan lain sebagainya. Semakin banyak dan semakin baik penyesuaian sosial yang dilakukan oleh sang anak, akan semakin baik prestasi sekolahnya, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena videonya telah selesai. Jadi perkembangan motorik pada anak kita cukupkan bahasannya sampai di sini dahulu. Semoga kita bisa bertemu di video-video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ambil baiknya saja ya. Apabila ada kurangnya, silahkan kalian beri saran atau kritik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Dan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke?